Halo, selamat sore teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Ya, untuk teman-teman, kali ini saya akan menghadirkan lanjutan dari ceritanya Tito ya. Karena banyak yang terus menanyakan kelanjutan dari ceritanya. Dan untuk kali ini giliran ibunya Tito ya yang bercerita. Yati bangkit dari tempatnya jatuh ya, lantas berupaya mengejar Tito. Namun Dewo dengan cepat mencegahnya. Dia mengatakan kepada Yati, jangan dikejar, biarkan dia pergi. Yati pun melawan ya. Dia pun tak rela jika Tito meninggalkan dirinya, karena dia masih anak-anak dan tidak mau harus menuju kemana. Yati pun meronta di dalam pegangan Dewo. Yati terus berteriak memanggil Tito yang bahkan tak menoleh ke belakang sedikit pun. Hingga kemudian dilihatnya Tito menghilang dari pandangannya, membuat teriakannya melemah larut dalam tangisnya. Yati pun duduk bersimpuh kembali, tak kuat menahan beban kesedihannya. Dewo melepaskan pegangannya. Dibiarkannya Yati menangkupkan kedua tangannya di wajahnya, melepaskan tangis yang terdengar pilu. Beberapa saat kemudian, Yati pun bangkit kembali. Dia terpikir akan Tito lagi. Tidak akan dilepaskan anaknya begitu saja. Sambil menangis, Yati mulai berlari, mencoba mengejar Tito. Namun, belum lagi dia meninggalkan teras rumah, Dewo kembali menangkap lengannya. Yati pun menolak sambil menyentak-nyentakkan lengannya, berusaha melepaskan diri. Dewo bergeming, dia tetap mengunci lengannya di lengan Yati. Yati pun marah ya. Dia menyuruh Dewo untuk melepaskan tangannya. Dewo pun mengatakan kepada Reni supaya dia menenangkan diri. Dia juga mengatakan Tito gak bakal kemana-mana. Yati pun berhenti meronta. Ditatapnya Dewo dengan pandangan yang berang. Dia pun marah ya kepada Dewo. Dia pun mengatakan bahwasanya Dewo itu tidak tahu soal Tito. Dewo pun menatap kedua bola mata Yati lalu terdiam. Dewo tertunduk menggeleng pelan. Dilepaskannya genggaman tangannya pada lengan Yati. Kalau kamu gak tahu soal Tito, kamu jangan sok tahu mas. Hardik Yati sambil memukul
dada Dewa dengan keras. Tito itu anak aku yang sudah ngebesarin dia. Yati kembali menangis. Dewa tetap tertunduk, membisu. Kemana aja kamu selama ini, Mas? Tanya Yati emosional. Udah puas kamu ninggalin aku. Dewa tak menjawab. Dia cuma menggeleng pelan, alisnya mengernyit dengan mata yang tertutup rapat. Air mata tampak menitik dari sudut-sudut kelopak matanya. Sekarang, Tito juga pergi ninggalin aku. Itu semua gara-gara kamu, Mas. Bentak Yati sambil terisak. Dewa mengangguk perlahan. Dihapusnya air matanya yang sempat keluar itu dengan jari-jarinya. Iya Ren, aku memang salah, aku tahu. Ujar Dewo, tapi lebih baik kamu tunggu aja Tito di sini. Menurut Mas, dia cuma mau menenangkan diri aja. Habis itu, dia pasti pulang. Yati melengos, berbalik badan. Dia mendekati pagar tembok selutut yang membatasi teras. Lalu memeluk tiang kayu yang menopang atap di atasnya. Dia menatap jauh ke depan rumah. Kesedihannya tak terkira. Bermacam-macam pikiran berkecamuk di benaknya. Dewa kembali terdiam, membuat keadaan lenggang lagi. Buat apa kamu kesini, Mas? Tanya Yati dengan nada datar. Tolong, jangan ganggu hidup aku sama Tito. Dewa tak menjawab. Ada sesuatu yang masih dipikirkannya. Aku udah lupain kamu, Mas, tanda Yati. Tangannya menggenggam erat yang kayu, mencoba meyakinkan dirinya untuk bersikap tegas. Iya Ren, Mas tahu, jawab Dewo. Dia menghela napas dalam. Mas kesini karena Mas memang mau nolongin kalian dari mereka. Mas kenal sama satu orang dari mereka bertiga. Yati yang terkejut langsung berbalik badan, menoleh ke belakang. Dia mengernyit, menatap penuh, tanya maksud perkataan Dewo. Apa maksud kamu, Mas? Ucap Yati. Kembali Dewa menghela nafasnya. Dia pun mengatakan bahwasanya dia kenal sama Taufan, laki-laki yang dia tendang waktu itu. Dewa tiba-tiba berlutut, tertunduk dan menangis. Maafin aku Ren, maafin Mas, Mas memang salah. Mas sudah berdosa sama kalian. Mas memang gak pantas buat kalian. Mas memang gak berguna. Yati sontak terdiam. Batinnya cukup terkejut melihat Dewa seperti ini. Orang kayak Mas memang gak pantas dapat pengampunan dari kamu Ren. Ujar Dewa di antara tangisnya. Mas sudah telantarkan kalian sebegitu lamanya. Mas sudah biarkan kalian kesusahan. Yati bergeming, bukan karena dia masih dikuasai amarah, namun karena dia merasa hatinya tersentuh. Dia mendadak bingung, tak pernah disaksikannya Dewa yang begitu mengiba sampai berlutut di hadapannya. Kalau kamu masih marah sama Mas, Mas terima, ucap Dewa terseduh. Kamu juga pasti gak mau lihat Mas lagi ya, Mas paham kok. Dewa terkekeh kecil sambil menghapus air matanya, merasa putus asa. Yati semakin serba salah, tak tahu apa yang harus diperbuat dengan situasi seperti ini. Gejolak batinnya seakan memuncak.
memaksanya untuk melakukan sesuatu. Dewa mendongakkan kepalanya menatap wajah Yati. Yati melengos, tak mau menatap wajah Dewa. Dia masih berat untuk melakukannya. Kalau kamu memang gak suka dengan kehadiran Mas di sini, Mas bakal pergi, ucap Dewa kembali. Namun Yati tak menjawab. Dewa menarik nafas dalam. Sebelum Mas pergi, Mas mau minta maaf sama kamu untuk yang terakhir kali. Tiba-tiba saja Dewa membungkukkan badannya lalu bersujud sambil memegang kedua kaki Yati. Didekatkannya wajahnya menuju kaki-kaki itu bermaksud menciumnya. Perasaan Yati pun luluh seketika. Dengan sigap ditangkapnya lengan Dewa, mencegahnya untuk tidak berbuat lebih jauh lagi. Jangan Mas, ucap Yati. Namun Dewa tak menggubrisnya. Ia terus saja menurunkan wajahnya ke kaki Yati. Mas jangan. Yati menarik kedua kakinya lantas melangkah mundur. Dewa tak berhenti tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia merangkak mengejar kaki Yati. Yati yang baru selangkah mundur langsung terhenti ketika kakinya bertemu dengan pagar beton yang membatasi teras. Dia terhuyung, lantas tertunduk di atas pagar itu setelah tangannya refleks memegangi tiang agar tak jatuh terjengkang ke belakang. Dia hanya bisa tercengang melihat Dewa yang akhirnya meraih kedua kakinya, bersujud lalu mencium kedua kakinya itu berkali-kali. Yati tak hanya terharu karena menyaksikan betapa merasa bersalahnya lelaki yang pernah hadir dalam kehidupannya itu, tapi dia juga merasa sangat bersalah dan terpukul. Yati tidak menyangka Dewa rela berbuat seperti ini demi menebus kesalahannya. Batin Yati betul-betul bercampur aduk. Dia pun ikut menangis demi merasakan tetesan air mata Dewa di punggung kakinya. Walau bagaimanapun juga, Dewa adalah bapak dari anaknya. Sebesar apapun rasa bencinya terhadap lelaki itu, hatinya tak akan pernah tega melihat orang yang pernah dicintainya bersujud-sujud seperti ini demi mengharapkan secercah maaf dan belas kasihan. Dewa mendongak menatap wajah Yati. Yati tak berpaling lagi. Kamu mau kan maafin Mas? Tanya Dewa lirih. Yati pun menatap wajah Dewa dalam-dalam. Melihat kesungguhan di mata lelaki itu, ia tersenyum tulus, lantas mengangguk pelan. Dewa tertunduk sekejap, lantas mendongak lagi, balas tersenyum. Makasih ya Ren. Yati mengangguk lagi. Dewa menghela nafas berat merasa lega. Sebenarnya banyak yang Mas mau jelasin ke kamu Ren. Tapi kalau kamu lebih pengen Mas pergi, Mas bakalan pergi kok. Udah Mas, gak usah dipikirin lagi. Aku juga minta maaf karena udah berlebihan tadi, pungkas Yati. Kalau memang Mas mau ngejelasin sesuatu, aku bakal dengerin. Tapi Mas gak usah sampai cium-cium kaki aku kayak gitu ya. Aku jadi gak ngerasa enak banget. Dewa tersenyum kecil mengangguk. Dewa terkekeh pelan, dia menyeka air matanya, lantas bangkit berdiri. Dia ikut duduk di atas pagar teras di sebelah Yati. Suasana lenggang sejenak. Dewa tampak berpikir, sementara Yati hanya menunggu. Sesekali Dewa hanya menggesek-gesek kuku jempolnya dengan perut jempolnya yang satunya lagi, menaksir-naksir sesuatu yang akan disampaikannya. Mas sudah nikah lagi ya?
Tanya Yati memecah kesunyian. Yati tak sengaja melihat cincin nikah di jari Dewo ketika dia memainkan jemarinya. Dewo menoleh menatap Yati, lantas tertunjuk melihat cincin di jarinya. Dia pun mengangguk pelan. Terbersit rasa kecewa di dalam hati Yati. Namun dia juga tak bisa menolak keadaan. 12 tahun lebih Dewo sudah berada di luar sana. Sangat tak mungkin lelaki itu tidak punya pasangan hidup yang baru. Di lain pihak, Yati juga sudah begitu lama merelakan Dewo. Rasa cintanya pada lelaki itu hanyalah tinggal ingatan-ingatan semata yang tak terharapkan lagi. Kebahagiaannya bersama Tito sudah menelan rasa cinta lamanya. Yati pun dapat mudahnya berbesar hati menerima kenyataan itu. Lalu Dewa pun mulai menyampaikan sesuatu ya, tentang bagaimana dia bisa sampai ke rumah itu dan bagaimana dia bisa kenal sama Taufan ya, yang dulunya memang mereka berdua itu sahabat sejak di masa kuliah sampai di tempat pekerjaan. Tapi karena ada sesuatu yang membuat Taufan benci kepada Dewo, akhirnya dia pun berani melakukan itu kepada Yati atau keluarga lamanya Dewo. Ya, untuk teman-teman mungkin cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya. Kalau teman-teman ingin cerita lengkapnya silahkan tonton sampai akhir. Jangan ditonton cuma setengah ya, supaya teman-teman tidak gagal atau salah paham nantinya. Karena cerita ini kira-kira berdurasi sekitar 20 menit lebih sedikit. Jadi saya tidak akan memberikan ulasan atau cuplikan ceritanya itu sampai selesai ya, supaya teman-teman bisa melihatnya sampai di akhir. Dan sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya buat para subscriber saya yang telah mendukung channel ini. Dan bagi yang baru menemukan atau yang masih baru, saya ucapkan selamat datang, salam kenal dan salam hangat. Jangan lupa bunyikan tombol lonceng dan subscribe, like ya, supaya channel ini bisa berkembang lagi ke depannya dan juga bisa membuat saya lebih bersemangat lagi ya tentunya dalam membuat cerita lainnya maupun meneruskan cerita Tito yang tidak terasa sudah mencapai episode 43 ya. Cerita yang cukup panjang teman-teman. Meskipun untuk penayangannya memang tidak begitu ramai ya. Ya teman-teman, kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan. Dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan terima kasih.